Halo, aku Rizky. Hari ini aku ingin membagi sedikit kisah yang bercerita tentang pulang ke diri sendiri. Seperti hari-hari sebelumnya, setiap langkah yang kau ambil terasa lebih berat. Muka cermin memantulkan wajah yang sama. Tetapi, di balik mata itu aku merasakan samudera kesedihan yang tak terukur. Kekecewaan merasuki setiap sudut pikiranku, membuat diriku merasa terasing, bahkan dari diriku sendiri. Di balik masalah yang datang seperti badai yang tak ada henti-hentinya, bertubi-tubi menghantam, tugas yang menumpuk, hubungan yang terasa renggang, dan impian yang seolah menjauh. Rasanya seperti berjuang dalam kegelapan, berusaha keras untuk menemukan cahaya, tetapi semakin aku berusaha, semakin dalam aku terperosok. Di balik semua itu, ada rasa kecewa yang mendalam terhadap diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apa yang salah dengan diri ini? Kenapa aku tidak cukup baik? Setiap kesalahan kecil terasa seperti beban yang membawaku semakin ke bawah. Kenangan indah yang seharusnya memberikan kebahagiaan, kini hanya menjadi sumber kesedihan. Pengingat akan masa-masa ketika segalanya tampak lebih sederhana. Aku mencoba berbagi dengan teman-teman. Tetapi, setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu terasa kosong. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami betapa beratnya rasa ini. Di malam-malam sunyi, saat dunia terlelap, aku duduk di tepi tempat tidur, terjebak dalam pikiran dan harapan yang hancur. Merenungkan semua pilihan salah yang pernah aku ambil, dan merindukan versi diriku yang lebih kuat, lebih berani. Namun, dari kegelapan itu, aku mulai menyadari satu hal. Mungkin kecewa itu adalah bagian dari perjalanan. Kesedihan ini, meskipun sangat menyakitkan, bisa menjadi pelajaran. Setiap tetes air mata membawa proses penyembuhan. Meskipun lambat, mungkin aku perlu belajar untuk mencintai diriku sendiri. Menerima bahwa tidak selalu harus sempurna. Dengan perlahan aku mulai menuliskan perasaan ini, mengeluarkan beban yang terperangkap di dalam hatiku. Menghadapi kekecewaan bukanlah hal yang mudah, tetapi langkah demi langkah, aku mencoba untuk memahami diri sendiri lebih baik dan menemukan apa yang membuatku bahagia. Mungkin perjalanan ini tidak akan langsung membawa kesembuhan, tetapi aku punya keyakinan bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan jalan kembali ke dalam cahaya. Saat hari berganti, aku terus berjuang melewati kekecewaan yang terus menyelimuti. Setiap pagi yang seharusnya membawa harapan, tunas-tunas semangat baru, terasa semakin menipis. Rutinitas berjalan, tetapi hatiku tetap terjebak dalam gerhana. Aku melangkah ke tempat kerja dengan senyum yang dipaksakan. Berinteraksi dengan rekan-rekan, seolah semuanya baik-baik saja. Namun dalam hati aku merasakan jurang ketidakpuasan dan kekosongan yang membara. Berjam-jam di depan komputer, kutatap layar yang seakan memantulkan semua pikiranku yang kelam. Sementara aku terperosok dalam rasa tidak mampu. Suara-suara dalam benakku berulang kali berkata, "Kamu tidak cukup baik. Kamu gagal." Setiap detik berlalu seperti waktu yang melukai. Dan aku merasa semakin terasing. Di tengah semua kepenatan ini, ada satu malam yang akan selalu kuingat. Malam ketika hujan turun deras, seolah meresapi kesedihanku.
Disinilah aku menemukan diriku sendiri. Di antara derai hujan dan suara petir yang menggetarkan langit. Dalam kesunyianku, aku menyalakan lilin kecil. Berharap cahayanya bisa menerangi kegelapan yang melanda. Dengan hati yang berat, aku mulai menuliskan semua perasaanku dalam sebuah buku. Setiap kata yang kutulis terasa seperti melepaskan seberkas beban yang mengikatku. Mungkin ini saatnya untuk mengakui semuanya. Baik, buruk, bahagia maupun kecewa. Dan saat kuletakkan pena, cukup lama aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada ruang untuk merasakan kesedihan itu sepenuhnya tanpa rasa takut. Air mataku mengalir bebas. Seolah hujan di luar menjadi saksi tentang perasaanku. Ini adalah pengakuan. Bagian dari perjalanan yang harus kujalani. Sejak malam itu, aku mulai mencari cara untuk menyembuhkan diriku. Menyembuhkan hatiku. Menyembuhkan kekecewaanku. Aku mencoba menjelajahi minat-minat yang terlupakan, membawa hal-hal kecil yang dapat membawaku kembali ke diriku sendiri. Versi diri yang penuh rasa ingin tahu dan semangat. Meskipun awalnya terasa canggung dan tidak nyaman, perlahan-lahan kesibukan itu menjadikan diriku kembali, sebelumnya sempat hilang. Aku pun belajar meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Berjalan keliling kota saat senja, merasakan kesejukan angin yang meniup lembut wajahku. Di antara rutinitas sehari-hari, aku menemukan momen-momen kecil yang bisa membangkitkan kembali kebahagiaanku. Ternyata ada banyak hal di dunia ini yang bisa membangkitkan rasa syukur kita dalam hati, sekalipun dalam keadaan sulit. Melalui perjalanan ini, aku juga belajar untuk membuka diri kepada orang-orang yang dekat denganku. Di tengah rasa malu dan ketidakpastian, aku berbagi kisahku. Mencoba untuk menjelaskan betapa dalamnya rasa kecewa ini. Ternyata, banyak dari mereka juga merasakan hal serupa. Dalam percakapan yang mendalam itu, aku merasakan bahwa aku tidak sendirian. Dukungan dan pengertian dari mereka membantu melepaskan sedikit demi sedikit rasa beban yang menghimpit di dadaku. Kemudian, ada saat di mana aku tersentuh. Melihat seorang anak kecil di taman bermain ceria tanpa beban. Melihat senyumnya yang tulus, hatiku bergetar. Aku teringat akan kekuatan harapan yang dapat bangkit kapan saja, meski dalam kondisi paling sulit sekalipun. Dari situ aku bertekad untuk membangun kembali mimpi-mimpi yang sempat kuabaikan, meraih kembali kebahagiaan yang aku anggap sudah hilang. Melalui proses ini, aku mulai memahami bahwa kekecewaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ia adalah guru yang mengajarkanku untuk lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintai diri sendiri. Seiring waktu, aku belajar untuk mengizinkan diriku merasa, untuk tidak takut menghadapi rasa sakit, dan untuk menghargai setiap langkah kecil ke arah pemulihan. Mungkin jalan ini akan panjang. Namun alih-alih melihatnya sebagai beban, aku mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, aku percaya, di balik semua kegelapan akan selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. Halo, saya Rizky. Terima kasih untuk hari ini.